Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sugeng Kurniawan di program Les Inggris Skala Usia. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Pada video kali ini kita masuk pada materi baru yaitu tentang present perfect continuous ya. Ada kata continuous, berarti nanti kita pakai verb ing ya. Kata kerja satu ditambahkan dengan ing. Oke, kita lihat fungsinya dulu. Dari present perfect continuous itu apa saja? Yang pertama yaitu to talk about an action which began in the past and has recently stopped or just stopped gitu ya. Jadi fungsi yang pertama yaitu untuk membicarakan tentang sebuah tindakan yang berawal di masa lalu dan baru saja selesai ya. Jadi tindakannya ini cukup lama gitu. Ya, dan baru selesai gitu. Contoh ya, ini ada contoh misalnya gini. You're out of breath. Have you been running? Gitu. Kamu kehabisan napas atau ngos-ngosan gitu ya. Kamu ngos-ngosan gitu kan. Apakah baru saja lari gitu kan? Memang baru lari gitu ya. Have you been running? Ini bentuk pertanyaan ya, pakai verb ing. Kemudian contoh yang lain. Misalnya di sini ada Budi is very tired. He has been working hard. Budi sangat capek. Dia baru saja bekerja giat, bekerja keras ya. Bekerja keras. Oke, nah ini pakai verb ing gitu. Ini fungsi yang pertama. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, ya fungsi dari present perfect continuous itu adalah to say how long something has been happening. Ya, untuk mengatakan seberapa lama sesuatu telah terjadi. Ini masih berlangsung ya. This time the action is still happening. Saat ini tindakannya atau kejadiannya masih terus berlangsung gitu. Jadi contohnya gini. It has been raining for 2 hours. Nah, ini tengah terjadi hujan selama 2 jam gitu ya. Atau ini udah hujan nih 2 jam. Nah, berarti pada saat seseorang berbicara kayak gitu tuh, bilang nih lagi hujan nih udah 2 jam. Itu berarti hujan masih terus turun ya gitu ya, belum berhenti hujannya ya. Kemudian contoh yang kedua, they have been waiting here for 1 hour. Mereka telah menunggu di sini selama 1 jam. Berarti pada saat si pembicara ini mengatakan ini, they have been waiting here for 1 hour, itu mereka masih dalam kondisi atau masih dalam keadaan menunggu ya. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi mereka harus menunggu begitu. Oke ya, nah ini jadi ada 2 nih. Baru saja selesai atau menyatakan seberapa lama sebuah tindakan telah berlangsung begitu. Oke, nanti kita akan lihat lebih banyak contoh ya. Oke, teman-teman, untuk pola kalimatnya di sini ada positif, subjek, have atau has, tambahkan been, tambahkan verb ing gitu ya. Untuk negatifnya subjek, have atau has ditambahkan not, tambah been, tambah verb ing. Untuk pertanyaannya have atau has tambah subjek, tambah been, tambah verb ing. Seperti biasa untuk pertanyaan itu have atau has ini sebagai auxiliary maju ke depan gitu ya. Kita akan lihat contohnya dalam kalimat seperti apa. Ya, misalnya they have been waiting. Mereka tengah sedang menunggu gitu ya. Untuk negatifnya menjadi they haven't been waiting. Ya, ini not-nya kita singkat saja menjadi haven't. Kemudian untuk pertanyaan adalah have they been waiting? Have they been waiting? Tanda tanya gitu ya. Kita kasih tanda tanya. Telahkah mereka menunggu gitu ya. Oke, untuk pola positif kita buat secara garis besar seperti ini ya. Kayak biasanya gitu. They, we, I, you. Pakainya have, he, she, it. Pakainya has ya. Kemudian been waiting misalnya. So, kita menjadi they have been waiting. We have been waiting. I have been waiting. Gitu. You have been waiting. Kamu telah menunggu gitu. He has been waiting dan seterusnya. Untuk negatif tinggal ditambahkan not saja.
Ya, negatifnya tambahkan not tapi kita singkat menjadi haven't, dan di sini hasn't, maka menjadi they haven't been waiting, we haven't been waiting, he hasn't been waiting, dan sebagainya, begitu ya. Untuk pertanyaannya, ya pertanyaannya menjadi have they been waiting, have we been waiting, have I been waiting, have you been waiting. Misalnya ada teman datang ke rumah, terus dia kayaknya udah capek nungguin. Kita tanya, have you been waiting for me? Gitu. Sudah nungguin aku ya? Gitu kan. Dijawab, yes, I have been waiting for you for over an hour. Gitu. Saya udah nungguin kamu lebih dari sejam. Gitu ya. Has he been waiting? Has she been waiting? Has it been waiting? Begitu ya. Gampang kan? Oke. Okay. Oh ya, kemudian nanti ada kata yang sering dipakai dalam pola kalimat ini ya, dalam pola kalimat present perfect continuous, yaitu ada kata for yang artinya selama, ada since, sejak, dan how long, berapa lama. Oke, untuk contohnya di sini ada how long have you been learning English? Dijawab, I've been learning English for 2 years. Sudah berapa lamakah kau belajar bahasa Inggris, gitu kan? Dijawab, saya sudah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. Berarti sekarang masih kayak gitu ya kan, tapi waktu yang udah dihabiskan itu adalah 2 tahun, artinya peristiwanya masih terus berlanjut gitu, atau baru saja selesai juga bisa gitu kan. Di sini kita pakai singkat, harusnya I have ya, tapi kita nggak apa-apa di sini pakai apostrof atau koma di atas, VE gitu, I've been learning English for 2 years gitu, pakai for ya. Kemudian contoh yang lain, you've been watching TV since 2 o'clock nih. Kamu sudah nonton TV sejak jam 2. Misalnya ibu bilang sama anaknya, "Nak, kamu bantu ibu dong cuci piring. Kamu tuh udah nonton TV loh dari jam 2. Berarti sekarang masih nonton juga gitu kan. You have been watching TV since 2 o'clock. Di sini kita pakai apostrophe VE. You've been watching TV since 2 o'clock. Kemudian contoh yang lain, she has been playing badminton since she was 8 years old. Dia telah bermain bulu tangkis sejak usia 8 tahun. Ya tentu ada berhentinya kan, kalau malam kan tidur gitu kan. Tapi maksudnya tindakan ini berulang-ulang sampai terus sampai hari ini ya, sampai saat ini. Mungkin sekarang udah jadi seorang pebulu tangkis profesional gitu ya. Tapi dia main bulu tangkisnya sejak usia 8 tahun gitu. Kemudian di sini ada he has been smoking for 10 years gitu. Dia telah merokok selama 10 tahun gitu. Berarti sekarang pun masih ngerokok gitu ya kan. Udah 10 tahun loh ngerokoknya, iya masih lanjut gitu ya kan. Oke teman-teman, kemudian untuk pola kalimat dari positif menjadi negatif dan pertanyaan seperti pada pola yang tadi udah kita bahas di awal. Kalau kita kasih sedikit latihan gini ya, misalnya perintahnya adalah change into negative and question. We have been working here since 2018. Ya, kami telah bekerja di sini sejak 2018. Nah, berarti sekarang masih bekerja. Maka negatifnya adalah ya menjadi we haven't been working here since 2018 ya. Untuk pertanyaannya menjadi have we been working here since 2018? Ya, itu pertanyaannya ya. Kemudian untuk soal yang kedua atau latihan kedua, she has been cooking since 4 o'clock. Ya, dia telah sedang memasak atau dia telah memasak ya, atau dia sedang memasak sejak jam 4 gitu ya. Kadang saya nih kalau nerjemahin ini apa adanya nggak ini ya, kurang luwes gitu ya. Jadi mungkin enaknya ya dia sedang memasak sejak jam 4 ya gitu. Tentang durasinya sudah cukup lama, dari jam 4 loh dia masak gitu kan. She has been cooking since 4 o'clock. Untuk negatifnya menjadi she hasn't been cooking since 4 o'clock. Untuk pertanyaannya adalah ya, has she been cooking since 4 o'clock? Apakah dia sedang memasak sejak jam 4? Atau sudahkah dia sedang memasak? Itu kalau apa adanya tuh. Apakah dia sedang memasak sejak jam 4? Ya kan? Gitu. Oke. Baik, mungkin ini dulu lah ya untuk video present perfect continuous untuk yang sesi pertama. Nanti kita lanjut pada video berikutnya ya. Mungkin belum terlalu paham banget, tapi ya nanti bisa diputar ulang lah ya. Insya Allah nanti pada video berikutnya kita akan perluas contoh-contohnya sehingga kalian bisa paham dengan baik begitu ya. Cukup sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.